Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Setrina, bisa dipanggil Rina, akan membacakan sejarah Kerajaan Masan Rempulu Kabupaten Nrekang. Esensi dan eksistensi sejarah, budaya dan panorama Sulawesi Selatan. Masan Rempulu atau yang biasa kita kenal dengan Kabupaten Nrekang merupakan satu dari berbagai daerah tingkat 2 Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1786,01 km persegi. Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Nrekang memiliki kekhasan sendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Nrekang berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar, dan Tanah Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Nrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Masan Rempulu, yaitu bahasa Duri, Nrekang, dan Maiwah. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla, Baraka, Malua, Buntu Batu, Masale, Baroko, Curio, dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggaraja. Bahasa Nrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Nrekang, Cendana, dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggaraja. Bahasa Maiwah dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwah dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Nrekang menjadi Kabupaten Masan Rempulu, sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya. Sejak abad ke-14, daerah ini disebut Masan Rempulu, yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung. Sedangkan sebutan Nrekang dari endek yang artinya naik dari atau panjat, dan dari sinilah asal mulanya sebutan endekan. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini, bahkan dalam administrasi pemerintahan telah dikenal dengan nama Nrekang, versi Bugis. Sehingga jika dikatakan bahwa daerah Kabupaten Nrekang adalah daerah pegunungan, sudah mendekati kepastian. Sebab jelas bahwa Kabupaten Nrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit, sambung menyambung mengambil kurang lebih 85% dari seluruh luas wilayah sekitar 1786,01 km persegi. Menurut sejarah, pada mulanya Kabupaten Nrekang merupakan suatu kerajaan besar yang bernama Malepong Bulan. Kemudian, kerajaan ini bersifat menurung dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan atau kerajaan yang lebih dikenal dengan Federasi Pitue Masan Rempulu, yaitu 1. Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh Arung atau Puang Endekan. 2. Kerajaan Kassa yang dipimpin oleh Arung Kassa. 3. Kerajaan Batulapa yang dipimpin oleh Arung Batulapa. 4. Kerajaan Talu Batupapan atau Duri yang merupakan gabungan dari Buntu Batu, Malua, Alla. Buntu Batu dipimpin oleh Arung atau Puang Buntu Batu, Malua dipimpin oleh Arung atau Puang Malua, dan Alla dipimpin oleh Arung Alla. Kelima, Kerajaan Maiwah yang dipimpin oleh Arung Maiwah. 6. Kerajaan Leta yang dipimpin oleh Arung Leta. Dan yang terakhir, Kerajaan Baringin atau Baringeng yang dipimpin oleh Arung Baringin. Pitu Masan Rempulu ini terjadi kira-kira dalam abad ke-14 Masehi. Tetapi sekitar pada abad ke-17 Masehi, Pitu Masan Rempulu berubah nama menjadi
5 Masenrempulu, karena Kerajaan Baringin dan Kerajaan Letak tidak tergabung lagi dalam Federasi Masenrempulu. Akibat dari politik Divide et Imper, pemerintah Belanda lalu memecah daerah ini dengan adanya surat keputusan dari Kerajaan Belanda, atau yang biasa disebut dengan Korte Verkaling, di mana Kerajaan Kasak dan Kerajaan Batu Lapak dimasukkan ke Sawito. Ini terjadi pada sekitar tahun 1905, sehingga untuk tetap pada keadaan 5 Masenrempulu tersebut, maka kerajaan yang ada dalamnya yang dipecah. Beberapa bentuk pemerintahan di wilayah Masenrempulu pada masa itu, yakni yang pertama, kerajaan-kerajaan di Masenrempulu pada zaman penjajahan Belanda. Secara administrasi Belanda berubah menjadi landscape. Tiap landscape dipimpin oleh seorang Aron atau Selbestior dan dibantu oleh Sulawetang dan pembicara atau Arung Lili. Tetapi kebijaksanaan tetap di tangan Belanda sebagai controller. Federasi 5 Masenrempulu kemudian menjadi Buntu Batu, Malua, Alla atau Talu Batu Papan, Duri, Enrekang atau Endekan, dan Maiwa. Pada tahun 1912 sampai dengan 1941 berubah lagi menjadi Under Afdeling Enrekang yang dikepalai oleh seorang controller, yaitu Tuan Petoro. Yang kedua, pada zaman pendudukan Jepang 1941 sampai 1945, Under Afdeling Enrekang berubah nama menjadi Kandrikan. Pemerintahan dikepalai oleh seorang Bangkem Kandrikan. Yang ketiga, dalam zaman Nika, NIT 1946 sampai 27 Desember 1949, kawasan Masenrempulu kembali menjadi Under Afdeling Enrekang. Keempat, kemudian sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960, kawasan Masenrempulu berubah menjadi Kewedanaan Enrekang dengan pucuk pimpinan pemerintahan disebut Kepala Pemerintah Negeri Enrekang atau KPN Enrekang yang meliputi 5 Swapraja, yakni Swapraja Enrekang, Swapraja Alla, Swapraja Buntu Batu, Swapraja Malua, dan yang terakhir Swapraja Maiwa. Yang menjadi catatan atau lembaran sejarah yang tak dapat dilupakan bahwa dalam perjuangan atau pembentukan Kewedanaan Enrekang, 5 Swapraja menjadi Daswati II atau Daerah Swantara Tingkat 2 Enrekang atau yang disebut dengan Kabupaten Masenrempulu. Adapun pernyataan resolusi tersebut antara lain pernyataan Partai Organisasi Masyarakat Masenrempulu di Enrekang pada tanggal 27 Agustus 1956. Yang kedua, resolusi Panitia Penuntut Kabupaten Masenrempulu di Makassar pada tanggal 18 November 1956 yang diketuai oleh almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Risa. Resolusi Hikmah di Parepare pada tanggal 29 November 1956. Dan yang terakhir, Resolusi Raja-Raja Arum Parpol Ormas Masenrempulu di Kalosi pada tanggal 14 Desember 1456. Ya, sekian itulah sejarah singkat dari Kabupaten Enrekang atau yang biasa kita sebut dengan Masenrempulu. Sumber Wikipedia Pemerintahan Kabupaten Enrekang. Sekian. Billahi fisabilil haq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.